Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda pernah takut? Pernah gelisah? Sering gelisah? Sering tidak tenang? Oke, maka setidaknya terimalah itu. Kalau kita gelisah, takut, tidak tenang. Pertanyaan yang penting adalah, apa sebabnya Anda gelisah, Anda takut, Anda tidak tenang? Ada yang mau berbagi? Carilah kira-kira sebab dasar dari perasaan takut, cemas, khawatir, tidak tenang. Dan kalau kita merunutnya, kita akan menemukan satu sebab, mungkin ada sebab yang lain, tetapi satu sebab yang kiranya jelas adalah kita takut, kita gelisah, kita tidak tenang karena kita tidak siap. Seorang pelajar misalnya, ada murid-muridnya Pak Widodo di samping teman-teman saya dulu. Mereka pasti tidak akan tenang ketika ada ujian. Gelisah karena tidak siap. Lain soal misalnya pengendara motor. Kita mengendarai motor atau mobil, ada polisi. Nah, kita menjadi tidak tenang karena tidak siap dengan surat-surat yang harus kita bawa. Atau misalnya mungkin banyak dari kita ada yang hutang. Ketika debt collector datang, pasti tidak tenang gitu toh. Kenapa? Karena tidak siap untuk nyaur hutang itu. Nah, ini sebabnya. Banyak hal itu terjadi. Dan salah satu sebab yang membuat kita tidak tenang, tidak siap, tidak tenang dalam hati kita, karena kita tidak siap dengan kematian. Siapa yang tahu besok kita akan mati? Tidak ada. Maka inilah kuncinya sebenarnya. Semua ketakutan, kegelisahan, rasa tidak tenang kita itu disebabkan karena kita tidak siap. Apalagi terhadap kematian yang memang tidak pasti waktunya, kendati pasti akan kita alami. Maka kita boleh mengatakan bahwa sebenarnya hidup itu memang ada yang mengatakan hanya mampir ngombe. Sayang kalau hanya minum-minum saja ya. Sayang. Maka hidup boleh dikatakan lebih tepat kalau hidup adalah suatu persiapan. Baik dalam arti sederhana, besok saya ujian, maka hidup berarti saya belajar dengan baik untuk menyiapkan supaya saya bisa ujian dengan baik. Atau bisa jadi saya mau bepergian jauh, maka saya harus menyiapkan diri saya dengan surat-surat yang memang diperlukan. Kalau saya sudah waktunya untuk nyaur hutang, maka ya harus disiapkan supaya kemudian ketika debt collector itu datang, kita sudah siap, bahkan diberi lebih. Senang pasti debt collector. Utangnya 5 juta diberi 10 juta misalnya. Pulang bahagia itu pasti. Maka kunci dari hidup sebenarnya adalah suatu persiapan. Persiapan terhadap ujian, persiapan untuk nyaur hutang, persiapan untuk mati. Maka pertanyaannya, bagaimana kita menyiapkan diri untuk semua itu? Bacaan hari ini sengaja saya pilih dari bacaan pertama. Kita belajar dari Santo Paulus sendiri, apa artinya menyiapkan diri. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa mestinya hidup adalah suatu persiapan. Dan persiapan itu berarti bertambah dan berkelimpahan dalam kasih.
Atau kata yang lain juga dikatakan di ayat sesudahnya, bahwa persiapan itu berarti hidup tidak bercela dan kudus. Inilah persiapan yang bisa bahkan semestinya kita lakukan dari sekarang. Bertambah berkelimpahan dalam kasih. Maka hitunglah, kita sudah siap atau belum? Tidak usah dijawab karena ini bahan permenungan bagi kita. Atau memakai istilah Yesus dalam bacaan Injil hari ini, seperti seorang hamba yang menunggu tuannya datang. Persiapan berarti mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin dan hidup setia pada tugas yang diberikan, serta bijak dalam bersikap. Maka sebenarnya hidup itu mudah ya. Mudah atau sulit? Tinggal menyiapkan, bahan semua ada. Kalau ada rumah. Kalau ada, loh, bertambah dalam kasih, kita diberi hati yang murah hati. Pakailah itu. Kita diberi budi untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar, dan mengikuti apa yang baik itu. Yesus tidak menuntut lebih. Persiapan sudah diberikan kepada kita, dan kita diberi bekal untuk itu. Hidup setia dan bijak. Maka akhirnya kita bisa sedikit membalik logikanya. Orang yang siap adalah orang yang tenang, yang bahagia, yang tidak khawatir, yang tidak takut, karena dia siap. Maka pertanyaan lain adalah, apakah Anda bahagia? Apakah kita bahagia? Tidak harus dijawab, karena kita sendiri yang tahu kita bahagia atau tidak. Dan salah satu yang membuat kita bahagia kalau hidup kita itu tenang, tanpa banyak kekhawatiran, tanpa banyak ketakutan, karena kita siap. Dan hari ini 40 hari meninggalnya Bapak Witoto, kita bisa belajar dari beliau sendiri. Saya pribadi mengenal beliau, apalagi bapak saya yang satu angkatan. Beliau 3 bulan lebih tua dari bapak, hampir 90 tahun kalau tidak salah. Dan selama hidupnya boleh dikatakan beliau hidup dengan baik, dengan menyiapkan diri sebaik mungkin, mengajar dengan baik, murid-murid bisa memberi kesaksian bagaimana beliau juga sabar terhadap murid-muridnya, terhadap anaknya sendiri yang juga muridnya. Mbak Tini itu teman kami. Dan dia tersenyum. Beliau sangat sabar ketika mendidik. Tetapi juga dalam gereja beliau aktif, bahkan berkarya di awal-awal paroki. Waktu kami kunjungan ke rumah ini sebelum beliau meninggal, sebulan sebelum beliau meninggal, beliau sempat cerita bagaimana beliau bersama bapak dan beberapa teman yang senior bahkan naik sepeda kalau tidak salah, atau jalan kaki atau naik kereta api itu sampai ke Panadaran, Gubuk sana, untuk menyebarkan kerajaan Allah di sana. Kita ini mau ibadat APP hanya 100 meter saja, mikir-mikir, wah hudan, wah kesel, wah tidak ada waktu. Bandingkan dengan beliau pada waktu itu, situasi yang memang bahkan sangat minim, tapi dengan semangat kegigihan beliau bahkan memberikan diri. Dan dari pengalaman terakhir hidup beliau, ketika kami mengunjungi, beliau share bahwa beliau rajin mengisi waktu-waktu yang ada, yang masih diberikan Tuhan, dengan membaca renungan-renungan. Luar biasa. Apakah kita punya waktu juga untuk menyiapkan diri seperti itu?
Jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain yang juga penting, tetapi kita lupa pada satu yang penting yang pasti akan datang, kematian kita. Bagaimanapun juga bahagianya Pak Widodo dan bahagia kita tetaplah bukan bahagia yang penuh. Karena kebahagiaan di dunia ini selalu diwarnai dengan kefanaan, kerapuhan, dan kedosaan kita. Maka malam hari ini sambil mengenang hal-hal baik yang diteladankan oleh Bapak Widodo, kita juga ingin memohonkan kerahiman Tuhan bagi beliau, juga bagi saudari kita Maria Wiwi Sri Hartati, dan juga bagi kita masing-masing yang karena kefanaan kita, kerapuhan kita, kedosaan kita, kita menjadi tidak siap untuk menerima kedatangan Tuhan. Saya ingin mengakhiri dengan meneladan pelindung dari Bapak Widodo. Nama baptis beliau Yosef. Yosef bukan orang luar biasa. Dia orang biasa, sama seperti kita. Dia juga punya kerapuhan. Dia pun punya kekhawatiran ketika Maria tunangannya mengandung di luar nikah. Dan dia tidak tahu siapa yang kemudian menyebabkan Maria mengandung. Dia pun bahkan ingin meninggalkan Maria secara diam-diam. Tetapi Yosef akhirnya berani mempercayakan kefanaannya, kerapuannya, kedosaannya kepada karya Tuhan sendiri. Paus Fransiskus dalam dokumennya Patris Corde, Hati Seorang Bapak, memuji Santo Yusuf karena justru Santo Yusuf menjadi teladan bagi kita. Ia menerima kerapuhan hidupnya dan membiarkan kerapuhan, kelemahan, kefanaan itu justru untuk dipakai Tuhan sendiri melakukan kehendaknya. Marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita boleh menjadi orang-orang yang menyiapkan masa depan kita, terutama kedatangan Tuhan, yaitu kematian yang mestinya kita hadapi memang secara manusiawi dengan ketakutan, kegentaran, tetapi sebagai orang beriman, sebagai jalan menuju kebangkitan. Semoga Santo Yosef juga mendoakan kita supaya kita tekun mengisi hidup kita yang adalah persiapan dengan bertambah, berkelimpahan dalam kasih, hidup tidak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan, hidup setia dan bijak.